Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing. Blessed people, tema kita hari ini adalah Haleluya itu pujian dari segala yang bernafas. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 150. Saya bacakan satu pasal yang pendek ini bagi saudara. Begini firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 150 merupakan penutup dari seluruh kitab Mazmur. Menariknya, Mazmur 150 jumlah ayatnya sama dengan jumlah ayat di Mazmur 1, yaitu 6 ayat saja. Singkat dan sangat mudah diingat. Tetapi keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Mazmur 1 menceritakan tentang pengajaran bagaimana kita dapat hidup untuk menikmati kebahagiaan yang Tuhan rancang. Tetapi Mazmur 150 menceritakan tentang klimaks mengenai perbuatan Tuhan di alam semesta, khususnya bagi umatnya, yang terus-menerus hidup di dalam penderitaan di bumi, tetapi kemudian dapat bersorak-sorai dan memuji Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan di dalam perjalanan hidup itu. Mazmur ini beserta dengan 4 mazmur terakhir lainnya dibuka dan ditutup dengan Haleluya. Mazmur 150 dipenuhi dengan memuji dan mengagungkan Tuhan. Hanya dialah satu-satunya yang menjadi pusat penyembahan dari umat. Ini dibuktikan dengan penyebutan namanya. Tidak ada lagi pembahasan tentang kesulitan hidup dari umat Tuhan, melainkan semata-mata semuanya hanya tentang memuliakan Allah. Pujian dengan penyebutan nama Tuhan Allah sebanyak 17 kali, yaitu penyebutan nama Yahweh sebanyak 3 kali, penyebutan nama El sebanyak 1 kali, penyebutan dengan kata ganti dia sebanyak 9 kali, dan penyebutan dengan kata ganti nya untuk menunjuk kepemilikan Tuhan atas segalanya sebanyak 4 kali. Mazmur ini mengajak kita semua untuk menghayati ulang siapa Allah secara pribadi, akan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, apa yang sedang dia lakukan di masa kini, dan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Pengagungan akan Tuhan dapat dimulai dengan melihat ciptaannya yang luar biasa, yaitu cakrawala yang luas dan kuat, di mana matahari, bulan, dan bintang itu berpaut, menerangi siang dan malam untuk menandai kehidupan saudara dan saya yang senantiasa berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Tetapi herannya, benda-benda penerang tersebut tetap konsisten untuk hadir menerangi hari-hari kita, baik siang maupun malam. Haleluya, puji Tuhan. Saudara terkasih, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah sebuah perintah. Jadi, beribadah kepada Tuhan merupakan sebuah kewajiban dan bukan hak. Mengapa? Kalau ibadah itu hak, tentu kita boleh melakukannya atau tidak melakukannya. Tetapi, ibadah merupakan sebuah kewajiban karena dasarnya bukan kita mau atau tidak mau, tetapi karena sebuah kesadaran. Kesadaran yang sangat sederhana, bahwa Tuhan begitu penting dan begitu berarti bagi kita. Karena tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa, kita tidak berarti apa-apa. Hidup kita bergantung kepada Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Hidup kita mungkin porak-poranda akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Namun ingat saudaraku, ada siang dan ada malam menunjukkan pemeliharaan Allah yang sempurna dan tidak berubah atas ciptaannya. Sebagaimana ketika ia menciptakan cakrawala dan isinya, di mana bumi belum berbentuk dan kosong, serta gelap gulita menguasainya. Demikianlah Tuhan
hadir, dia berkarya untuk memberikan terang bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika dia berfirman, maka kegelapan itu sirna. Demikianlah saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan, kita cukup menanggapinya dengan iman. Namun demikian saudara, satu hal yang harus kita sadari dan tidak memungkirinya yaitu bahwa di tengah situasi yang tersulit sekalipun, kalau kita masih bernafas, itu tandanya kita semua masih menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, orang terkaya, orang terhebat, orang terkuat, orang terpintar, dan sebagainya, mereka semua bisa menghasilkan sesuatu yang hebat, yang berhasil tanpa Tuhan. Tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat hidup kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkannya hidup. Saudara, bahwa hanya dari Tuhan sajalah setiap makhluk dapat memperoleh kehidupan. Nafas itu milik Tuhan. Jadi, ketika kita hari ini masih bisa bernafas saja, itu sudah merupakan sebuah alasan yang sangat kuat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan saudara, memuji Tuhan harus dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, karena saat itu kita sedang berada di ruang yang paling sakral, yaitu tempat kudusnya di mana Allah bersemayam. Saudaraku, ruang kudus itu bukanlah tempat sembarangan, tetapi tempat itu dikhususkan bagi kita yang rindu untuk bersekutu dengan Dia, kita yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Namun karena kita percaya pada saat kita berada di ruang kudusnya, Allah hadir di sana, maka pujian yang berkata, haleluya, puji Tuhan, berarti sebuah pengakuan kita sedang berhadapan dengan Tuhan Allah yang besar dan keperkasaannya melampaui segala masalah yang sedang kita alami. Seruan haleluya di awal dan di akhir Mazmur ini menunjukkan bahwa haleluya merupakan bahasa kekekalan, yaitu sejak kita menyadari bahwa nafas hidup berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Di bumi yang sementara kita memuji Tuhan, maka di sorga yang kekal itu pun, kita bersama-sama dengan para penghuni sorga akan berseru haleluya ketika menyambut Sang Mempelai Gereja, Anak Domba Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan demikian saudaraku, bahwa haleluya adalah pujian dari segala yang bernafas. Tetaplah bersyukur karena sampai hari ini kita masih bernafas. Ingat, pujilah Tuhan, fokuslah kepada Dia, karena fokus Tuhan adalah kepada kita umat-Nya, di mana kita saat ini sedang menghadapi masa yang sulit. Tetapi dengan memuji Tuhan, kita percaya Dia hadir dan Dia memberkati kita. Dia menyatakan kuasa kasih-Nya ketika kita menyatakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.